Assalamualaikum guys, yuk bikin keciput yuk, yang hasilnya kriuk, gurih, renyah. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan tepung ketan campur dengan tepung maizena, lalu masukkan baking soda, garam, aduk merata. Nah, kalau udah merata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, gula pasir, kocok lepas hingga gulanya larut. Kalau udah gulanya larut, kita masukkan bahan kering yang sudah kita campur tadi. Ini saya masukkan menjadi 2 tahap. Kita aduk. Lalu masukkan kembali semua sisa bahan keringnya. Aduk kembali. Sambil masukkan santan sedikit demi sedikit sampai mencapai adonan yang pas. Untuk santannya ini tidak semua ya, ini kita kira-kira aja agar mencapai adonan yang pas gitu. Ini untuk santannya kira-kira saya memakai 100 ml saja. Ini saya mau uleni memakai tangan aja agar lebih mudah, dan ini tangan saya udah bersih, sudah saya cuci. Uleni hingga semuanya tercampur merata dan halus atau kalis. Nah, ini adonannya udah halus atau kalis. Ini udah pas banget ya, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Mudah dibentuk. Nah, ini halus dan juga kalis. Yang penting sudah mudah dibentuk, itu udah ya. Lalu ini saya masukkan ke dalam plastik 1 kiloan agar lebih mudah kita membentuknya, dan proses pembentukannya itu lebih cepat, juga tidak ribet. Kalau teman-teman ada plastik segitiga, itu juga malah lebih gampang. Nah, kita masukkan seperti ini udah ya. Kemudian kita gunting untuk ujungnya. Untuk wijennya tambahkan 1 sendok makan air, kita campur. Ini tujuannya agar wijennya itu melekat sempurna ke adonannya. Nah, membentuknya seperti ini ya. Kita keluarkan sedikit demi sedikit. Proses ini saya rasa lebih mudah daripada kita bulat-bulatkan satu persatu gitu, dan hasilnya itu lebih sama rata. Lalu kita campur dengan wijennya ya. Untuk pembentukannya ini jangan sampai terlalu padat ya, agar hasilnya itu renyah. Kalau terlalu padat, hasilnya itu akan keras. Cukup cara membentuknya seperti ini aja ya. Lalu kita goyang-goyangkan di mangkoknya agar bisa bulat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan membentuk seperti ini hingga adonan habis.
Nah, ini semuanya sudah selesai kita bentuk, kemudian kita goreng. Siapkan minyak panas, masukkan adonan keciputnya. Untuk menggoreng keciput ini, apinya kecil aja ya, agar bisa matang sempurna sampai dalam dan tidak mudah gosong. Sambil sesekali kita aduk. Dan kalau warnanya udah kuning kecoklatan, berarti ini udah mateng, kita angkat. Ingat ya teman-teman, hasilnya itu yang kuning kecoklatan, bukan yang kuning keemasan. Kalau yang kuning keemasan nanti itu belum matang, jadi tidak renyah ya. Kalau udah tuntas minyaknya, lalu taruh di piring penyajian. Kita goreng kembali sisanya. Lakukan menggoreng hingga semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semuanya kita goreng, dan ini dia hasilnya, matang dengan sempurna. Dan untuk bijinya juga tidak mudah rontok. Udah nggak sabar mau cobain, saya cobain dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh bener-bener gurih, renyah, bener-bener enak. Kita haluskan kemiri sama bawang putih. Nah, kalau udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita cairkan margarinnya dengan cara disetim seperti ini ya. Cara menyetimnya, apabila margarin tinggal sedikit, kita matikan aja kompornya, kita aduk-aduk sampai benar-benar mencair sempurna. Ini fungsinya agar makanan yang kita buat hasilnya itu renyah. Lalu ini kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung maizena, garam, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, daun seledri yang sudah saya potong halus, penyedap rasa masako, telur, masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk merata. Lalu kita masukkan aja semua airnya, aduk lagi. Lalu masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Ini margarinnya harus dalam keadaan dingin ya. Lanjut, ini saya mau uleni memakai tangan aja ya. Ini tangan saya sudah bersih, sudah saya cuci. Ini semuanya saya uleni sampai tercampur merata dan kalis. Kalau sudah halus dan kalis, ini udah ya. Lanjut, ini saya mau potong menjadi 5 bagian. Ini saya mau kasih contoh yang dipipihkan, dibaluri dengan tepung, dan juga yang tidak dibaluri dengan tepung. Ini saya pipihkan yang tidak dibaluri dengan tepung dulu. Lanjut, ini saya mau pipihkan memakai alat pembuat mie ini ya. Kalau teman-teman tidak ada alat seperti ini, bisa memakai rolling pin, botol, ataupun gelas juga bisa ya. Ini saya bagi menjadi 3 bagian lagi, agar bisa tipis dan gampang membentuknya. Yang satu saya pipihkan lagi. Lalu kita rapikan pinggirnya.
Kemudian saya potong-potong. Nah, seperti ini saya membentuknya. Lalu kita ambil satu potong lagi, kita pipihkan. Sama seperti yang tadi ya, kita rapikan pinggirnya, kemudian kita potong-potong. Dan ini untuk yang terakhir, saya kasih contoh buat kalian yang dibaluri dengan tepung. Ternyata lebih mudah, lebih gampang membentuknya apabila dibaluri dengan tepung. Dia tidak lengket, tidak melar. Kita lebih mudah mengambilnya saat mau digoreng nanti. Dan kalau dibaluri dengan tepung itu hasilnya lebih mulus, lebih cantik, dan lebih gampang kita membentuknya. Dan ini lihat, saat dipegang itu hasilnya tidak mulur. Kalau dibaluri dengan tepung itu hasilnya lebih keset gitu. Nah, ini udah selesai semua kita bentuk dan hasilnya sebanyak ini. Ini hasilnya berantakan banget ya naruhnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya kan ya, gurih, kriuk, krenyes. Kalau udah lanjut kita goreng di minyak yang panas. Tapi memakai api yang kecil aja ya. Api sedang cenderung kecil, agar hasilnya itu bagus, tidak mudah gosong. Dan apabila warnanya itu udah coklat keemasan, ini golden brown, kita angkat. Ini udah mateng ya. Lanjut kita goreng lagi sisanya. Lakukan menggoreng hingga semuanya habis. Dan setelah semuanya selesai kita goreng, ini dia hasilnya, cantik banget. Saya cobain ya, cantik banget. Saya cobain ya, bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh bener-bener gurih banget, renyah, krenyes. Silahkan dicoba ya teman-teman. Ini tuh bener-bener gurih. Sekian video resep dari saya, semoga bermanfaat. Tunggu di video resep kami selanjutnya. Terima kasih.